Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, maka seperti saya katakan tadi, setiap masalah itu sumbernya dari kelemahan iman, dari kotornya hati kita. Makanya kalau kita kena masalah, ya, cara menyelesaikan pertolongan Allah pertama itu, pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Sesungguhnya orang beriman itu kalau kena musibah, dia kembali kepada Allah. Kembali itu zikir. Yang selama itu kita kan cuma baca aja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu aja. Itu perintahnya aja, itu dalilnya. Tapi endingnya zikir, dekat kepada Allah. Nah dengan dekat ini, kita disuruh sebanyak-banyaknya. Zikir itu zikrun kasirun, sebanyak-banyaknya. Makanya kalau kurang banyak, atau kurang kuat akhirnya. Jadi ada musibah sedikit aja kita sudah. Jadi kalau ada musibah atau timbul musibah, itu kenapa kita tidak kuat menerimanya, itu kurang dekat sama Allah. Cuma itu aja. Kurang dekat. Hatta inti berilmu, hatta inti tahu. Berapa banyak orang punya pengetahuan, ini benar, ini salah, dia memilih yang salah. Ya. Apa enggak tahu? Kenapa? Powernya kurang, dekatnya kurang, zikirnya kurang. Jadi fungsinya cuma dizikir aja sebetulnya. Sederhana sekali sebenarnya. Menyelesaikannya dengan memperbanyak zikir. Kembali kepada Allah. Ya, seperti sering saya sampaikan, yaitu Nabi Yunus ditelan ikan. Apa yang menyelesaikan? Yang menyelesaikannya itu menyelesaikan kezalimannya, kesalahannya itu dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Diampuni dosanya sama Allah Ta'ala dengan pengakuannya itu tadi. Tapi kata Allah, Yunus, kalau dulu-dulunya kamu tidak banyak berzikir kepadaku, niscaya kamu aku binasakan. Bahkan aku bangkitkan kamu di hari kiamat nantinya. Dari zikir menyelesaikannya. Sementara kita dengan la ilaha anta itu ampunan, minta ampun. Tapi keluarnya dari perut ikan itu dari zikir. Karena ada janji Allah di situ. Barang siapa ingat kepada Allah di waktu senang, di waktu sulit dia akan diingat, langsung di backup sama Allah. Nah pentingnya zikir itu di situ. Nah, ibaratnya kita ini disiapkan, memang ibaratnya kebanyakan kita punya rumah. Nggak ada penjaganya, nggak ada kunci. Setelah kecurian, baru kita cari penjaganya, kadung kecolongan, kan gitu ya. Nah maka jauh-jauh kita sudah persiapkan pengamannya itu tadi. Nah makanya begitu juga. Banyak sekali kita kalau sudah terpuruk, sudah kesulitan, baru kita bangkit gitu. Padahal orang sudah terpuruk mau bangkit itu nggak gampang, nggak mudah. Banyak yang langsung putus asa, langsung buruk sangka, langsung nekat, karena nggak siap menghadapinya. Nah, menghadapinya dengan apa utusannya itu balik lagi ke zikir. Barang siapa di waktu senang ingat kepada aku, di waktu sulit langsung diingat sama Allah, langsung di backup. Gitu. Jadi di mana ada kesulitan langsung ada kemudahan. Gitu. Karena manusia itu kalau lama-lama punya kesulitan tuh tidak kuat. Lama-lama kena musibah itu enggak kuat. Pasti terpuruk jiwanya. Persi buruk sangka dia. Walaupun dia ibadahnya bagus, sholatnya, bangun malamnya. Enggak kuat, malah lebih buruk sangka lagi kadang-kadang. Ya apa Allah ini, saya sudah sholat, sudah begini, kok saya kayak gini aku. Salah apa aku. Tambah buruk sangkanya tambah tinggi. Karena kurang apa? Kurang dekat sama Tuhan. Jadi enggak tahu persis maunya Tuhan itu apa. Keinginan Tuhan itu apa? Ya toh. Nah, padahal di Al-Quran sudah disebutkan yang saya sampaikan bahwa orang-orang beriman, kapan kamu itu serius mendekatkan diri kepadaku? Serius juga untuk mendapatkan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu tadi. Kapan? Jangan kamu seperti orang dahulu, diberi kitab, sudah diberi ilmu. Bahkan dilaksanakan. Tetapi waktu yang panjang itu banyak lupa kepada Allah. Kosong.
Hingga fasik, hatinya menjadi batu. Tidak bisa. Gitu. Nah kita alhamdulillah ternyata Allah paling memberikan sesuatu yang paling mudah, cuma berzikir. Menyelesaikannya itu tadi, cuma berzikir. Diperbanyak zikirnya. Sampai istilah saya itu kalau kopi itu kurang manis ya, kasih gula. Kurang manis lagi, kasih gula lagi. Kurang manis, kasih gula, sampai manis dia. Begitu juga, kalau belum selesai masalah kita, zikir lagi. Kalau belum, zikir lagi, zikir lagi. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, yang isinya zikir. Saya pernah mengikuti jamaah tabligh. Jadi mau ceramah di tempat satu masjid di Kembang Kuning dulu. Itu ditolak. Karena di sana sudah ada caranya yang tetap. Tahun berapa kira-kira 35 tahun yang lalu itu. Ditolak. Jadi ustadznya itu datang minta izin karena dia keliling minta peluang untuk bisa berfatwa. Tapi nggak bisa Pak, karena ini sudah terjadwal. Namanya jadwalnya waktu itu Ustadz Murtado, nggak salah tuh. Kebetulan acara dulu tuh acaranya belum ada TV, itu di amatir, radio amatir. Itu terkenal itu Ustadz Murtado itu bahasa Jawa habis subuh. Kita ke sana, saya ikut juga. Itu ditolak. Yang ditolak ini enggak marah. Dia mengatakan, oh mungkin saya kurang dekat sama Allah, kurang baik. Ayo kita sholat. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, selesai, menghadap. Ditolak lagi. Pak, 5 menit aja Pak. Oh enggak bisa. Padahal kalau diizinkan juga ada waktunya, karena ustadznya itu belum datang juga. Dia juga nggak marah. Ya, ini pelajaran besar. Ayo kita sholat lagi, mungkin kita kurang baik sama Allah ini. Diperbaiki lagi, kurang dekat. Sholat lagi. Ya. Habis sholat lagi, datang lagi ke situ. Ditolak lagi. Nggak marah juga. Dia marah kepada dirinya sendiri. Mungkin kita kurang baik ini. Ayo kita sholat lagi. Sholat lagi. Sampai 3 kali kita sholat lagi. Datang lagi. Nah, ini nggak pernah putus asa. Istiqomah. Kalau kita kan, nggak usah mulai. Punya Allah kok putus asa. Ya toh. Kok disik tak ngelobi Allah disik. Ya, mungkin kurang dekat karena dasarnya kan lah minta dengan sabar dan sholatnya. Sholat isinya kan zikir, waqimis sholat zikir. Untuk lebih sempurna lagi, zikir itu kita lewat sholat. Datang lagi, tahu-tahu ngomongnya gini, oh iya ini terlambat ini Ustadz ini. Sampai boleh ngisi ya, tapi 5 menit aja, jangan banyak, iya 5 menit aja. Coba. Kalau Allah sudah menolong ya. Tapi syaratnya gitu. Tadi nggak ditolong kurang dekat. Segala urusan, segala masalah harus begitu. Makanya kalau ada urusan tuh sholat dulu, istilah sholat mutlak, terus zikir, selawat gitu. Jangan mentang-mentang saya punya duit, saya kuat, saya punya bolo. Kalau punya duit sana lebih banyak duitnya kalah sampean. Kalau sampean punya bolo, sana bolonya lebih banyak kalah sampean. Ya, sampean punya dukun, sana dukunnya lebih sakti kalah. Sampean punya kiai-kiainya lebih soleh di sana kalah sampean. Ya. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, sedikit bisa mengalahkan yang banyak karena pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah itu wis gak kanggo kabeh. Nah, ini yang penting caranya menyelesaikannya itu dengan zikir. Kita menghadap 5 menit aja ya Pak ya. Iya. Aja Allah ngatur itu. Ya. Nah, setelah itu ceramah. Ya, setelah dia ceramah begini, kira-kira 5 menit, ini mau datang.
Sudah di perjalanan mau datang disuruh berhenti. Nah, tapi di radio ini semua telepon ke masjid itu. Pak, jangan diberhentikan, Pak. Ini bagus, Pak. Tolong jangan diberhentikan. Semua itu telepon tuh masuk semua. Kalah, Pak. Nggak iso. Akhirnya teramas terus sampai selesai itu. Nah, itu pertolongan Allah karena zikrullah. Ini penting sekali karena semuanya itu kembali kepada Allah. Segala urusan kembali kepada Allah. Ya, nggak ada mau kembali kemana. Nah, karena termasuk juga jika itu termasuk tawakal kepada Allah. Ada juga saya baca riwayatnya seseorang itu miskin. Miskin betul, untuk makan aja sulit. Apa yang dia mau lakukan? Ya, akhirnya dia berzikir aja lah. Sekarang kita zikir, duduk, berzikir aja, zikir salawat, zikir aja. Sembuh pokoknya, berserah diri kepada Allah. Akhirnya tahu-tahu ada Allah kasih sebab. Ada satu kerajaan, rajanya itu mahkotanya hilang. Mahkotanya itu diumumkan siapa yang bisa menemukannya gitu ya. Nanti mendapatkan hadiah lah gitu. Loh, dia itu tahu-tahu ikut untuk ikut mencarinya gitu. Gitu. Karena dia ikut didatangi kayak apa kamu kok bisanya dengan cara apa kamu bisa mendapatkan itu. Pokoknya begini, tiap hari kamu nanti saya minta tiap hari kamu memberi makan saya aja. Ya, kalau hari ke-1 satu piring, hari kedua 2 piring, hari ketiga 3 piring gitu. Kan gitu ya. Tahu-tahu yang mencuri ini itu dengar, wah ini bahaya ini ya, atau kalau sampai ketemuan, akhirnya dia cari orang-orang yang ikut itu tadi, yang ikut lomba tadi. Ini diutuslah orang itu anak buahnya yang mengambil top itu tadi, datang ke sana, maksudnya dia mau lobi-lobi begitu ya. Nah, akhirnya dia menyampaikan bahwa apa yang dia sampaikan itu insya Allah saya sudah tahu. Kaget ini. Dia menyampaikan, loh kok tahu ya? Kaget. Nah lama-lama karena dia tahu, dia akhirnya ngaku. Dia bawa lah itu tadi sebelum diminta, daripada nanti dia diambil, lebih baik saya serahkan aja. Karena satu kata-katanya itu tadi yang dia katakan bahwa semuanya Allah pasti tahu. Nah, akhirnya dikembalikanlah. Orang itu memberikan kepada si Fulani tadi. Nah orang-orang yang lain itu mengatakan, wah ini waliullah ini katanya. Kok bisa tahu gitu ya, ngambil. Padahal yang datang itu memang dia datang ke situ maksudnya untuk ngelobi, akhirnya kan tahu, dia yang ngasih tahu katanya gitu. Nah, orang menganggap itu waliullah sudah. Ramai karena itu berkaitan dengan kerajaan, jadi masyarakat itu wah ini wali. Akhirnya dia dibawa ke diangkat dia sebagai waliullah, disuruh ngimami di masjid. Padahal dia bondornya cuma zikir aja sama salawat, zikir semua. Ya repot, ya enggak mau ya apa enggak. Pokoknya kamu harus ngimami di masjid. Lu ya apa aku gitu tuh. bukan kiai, bukan apa. Akhirnya karena dipaksa. Wah, ini gimana caranya ya? Jadi orang sudah penuh ke masjid, ya gimana caranya ini? Nah akhirnya dapat petunjuk, karena banyak zikir dapat petunjuk. Ya,
Ya, saya mau ceramah, tapi coba ini jalan ke pintu ini dikasih jalan gitu. Kan gitu ya. Maksudnya dia mau lari gitu loh. Bang, gak ngerti apa kok dadi imam ya apa iku. Lebih baik melayu aja gitu. Coba kasih jalan ya. Maksudnya mau lari. Akhirnya lari bener dia. Melayu karena dia orang-orang dia lari ya melok melayu kabeh sama masjid iku. Ada apa ini kok lari? Jeneng imam. Loh kok melayu? Jadi sak masjid itu lari semua. Ternyata masjidnya mau roboh bruk. Coba. Jadi dia juga nggak pernah bayangkan. Yang juga ngangkat nggak pernah bayangkan. Itu pertolongan Allah itu. Kadang-kadang nggak pernah kamu duga-duga. Karena kamu berbuat sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Begitu juga pertolongan-pertolongan itu seperti tadi itu. Jamaah tabligh tadi dengan saya ikut di dalamnya. Kan tadi gua juga enggak boleh sampai 3 kali enggak boleh. Enggak boleh. Ya toh? Tapi begitu kedekatan kita ditingkatkan dengan kita, Allah langsung berikan jalan keluar. Nah, ini harus dibiasakan itu. Jadi enggak boleh putus asa, kita punya Allah. Salah pun enggak masalah, kita punya Allah. Nah kadang-kadang kita itu, wah gimana kalau sudah salah? Allah kasih buka ampunan. Kesalahan kita itu sudah salah, tidak jaluk sepuro. Tambah nemen ditambahi kesalahannya, itu salah. Jadi semuanya ada solusinya. Solusi yang terbaik kita tahu endingnya ada di Allah. Makanya kita dengan zikir itu terus menerus. Insya Allah pertolongannya bukan di dunia aja sampai ke akhirat. Ya, saya kira begitu.